dari pihak mereka terlapor dalam hal ini. Kalau yang kami dengar sih sebetulnya sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi, termasuk juga pihak produsen kalau saya nggak salah itu udah diperiksa juga. Mungkin teman-teman bisa berkoordinasi dan mengkonfirmasi ini di Polda Metro Jaya. Soal bahwa kami menunggu, ya memang harus udah seperti inilah proses hukumnya. Jadi tentu kita percayakan sepenuhnya kepada rekan-rekan di Polda Metro Jaya untuk bagaimana case ini bisa berjalan secepatnya, tentu dengan perhatikan profesionalisme, dan kami yakin sungguh teman-teman di Polda Metro Jaya pasti untuk itu hak mereka lah. Cuma memang kita sayangkan saja sebetulnya kenapa tidak kemudian persoalan ini kita cari solusi terbaiknya lah. Kan selama ini kami juga dengan klien kami juga selalu memberi ruang dan kesempatan hingga hari ini. Kalaupun memang pengen ada mediasi, ada komunikasi yang baik untuk kita selesaikan, ayo kita duduk. Tapi kalau ternyata beliau punya pandangan dan punya langkah-langkah yang lain, ya juga pasti kita jalanin. Itu aja sih sebetulnya. Itu yang juga kita sayangkan. Kalau saya dengar di media juga beberapa waktu lalu kan mereka juga ada lapor kita tuh, katanya terkait penipuan. Gue juga jadi bingung juga, kayaknya mesti harus sekolah hukum lagi nih. Gimana sih, kan sekarang kan mereka udah gugat perdata kita di PN Jakarta Selatan, terus mereka gugat lapor penipuan lagi. Apanya? Jadinya kan jadi rancu, jadi aneh, seolah-olah ingin menciptakan sebuah kondisi di mana ada keseimbangan hukum gitu, biar mungkin ya gimana lah. Tapi saya kira apapun itu kita hormati, kita hargai, itu adalah hak mereka. Dan saya yakin teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya juga tidak gegabah. Dan karena proses LP kami itu sudah berjalan lebih awal, jadi tentu ya kami yakin pasti itu akan menjadi patron, akan menjadi dasar untuk langkah-langkah teman-teman penyidik. Kami yakinnya kan ini kan berawal dari ada kekecewaan klien kami soal mangkirnya pihak beliau di sana terkait dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama di MOU. Kan kalau kita jujur sih sebetulnya MOU itu kan ya mereka yang buat, dan semua draft itu kan dilakukan oleh mereka. Yang kita sayangkan adalah kenapa pada saat tanda tangan lalu itu kemudian tidak sama-sama kita duduk, kita bacakan bersama, lalu kita dengarkan bersama, ada yang kurang, ada yang lebih enggak nih. Kan idealnya seperti itu. Kalau biasa ada pendampingan lawyer maupun juga notaris, kan selama ini biasa kalau kita buat perjanjian seperti itu. Kita baca bersama, para pihak dengar, di mana poin ini Anda setuju? Enggak, kalau kami keberatan. Keberatannya di mana? Terus baiknya gimana? Seterusnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat tidak ada semacam keseimbangan hak dan kewajiban di dalam MOU itu, yang seolah-olah semua itu dibebankan kepada klien kami. Nah itu yang kemudian kami duga itu ada mensreanya, itu ada di situ. Karena kalau pihak pertama dalam hal ini klien kami, dia memutuskan perjanjian itu, maka semua kewajibannya itu menjadi tanggung jawab dari klien kami, itu biasa. Tapi kemudian yang riskan juga adalah bila mana pihak kedua, pihak mereka, Mario Teguh dan istrinya, Ibu Lina Susanto yang tanda tangan MOU itu sebagai co-founder pada saat itu. Bila mereka yang kemudian memutuskan kerjasama itu, maka klien kami juga punya kewajiban membayar 5 miliar sebagaimana yang disepakati dalam MOU itu. Itu kan juga sesuatu yang tidak berimbang dalam konteks hukum. Nah ini yang menurut kami kurang fair di situ. Belum lagi kemudian kita bicara soal hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masing-masing. Kalau klien kami kan kemudian begitu tegas tuh disampaikan hak dan kewajibannya, dan itu semua dilaksanakan. Nah pertanyaannya, kita hak dan kewajiban daripada mereka pihak kedua, apa yang dia kerjakan? Kan dia bilang kami sudah bekerja, kami punya bukti. Ya kerja apa? Buktinya mana? Tunjukin supaya jadi jelas, biar publik juga tidak bertanya-tanya. Lo dibilang kerja kok, kenapa mesti harus dari pihak sono yang mesti harus menyampaikan pernyataan tidak sanggup lagi membayar mereka? Kalau seandainya mereka bekerja dan ada value, ada nilai atau ada impact materi yang kemudian didapatkan dari apa yang sudah mereka kerjakan, ya tidak mungkin lah
pihak klien kami menyampaikan surat pernyataan tidak sanggup lagi membayar mereka, karena kan sudah di DP 1 miliar, kemudian setiap bulan itu kan 100 juta selama 6 bulan. Nah sekarang pertanyaannya, selama 6 bulan itu mereka kerja apa? Ya kalau kerja sesuatu, atau mereka sudah, artinya begini, mereka mengklaim bahwa sudah bekerja, ya masa sih nggak ada hasilnya selama 6 bulan itu? Itu yang kemudian ya mesti harus kita lihat secara jeli, kita lihat secara komprehensif rangkaian dari permasalahan yang terjadi di antara klien kami. Kami yang jelas punya bukti-bukti yang menurut hemat kami sudah kami verifikasi dan sudah ada di tangan penyidik semuanya. Kami percaya penuh kepada penyidik. Memang ada beberapa yang belum itu kami buka, tapi ini juga kami mohon maaf, kami belum mau menyampaikan kepada teman-teman media karena biar mereka kaget bahwa lo kok bisa ada ini gitu. Kan logikanya begini, mereka bekerja sama itu antara NTSC dan kemudian Pak Sunyoto sebagai founder ataupun owner daripada skincare Kanemuchi. Nah, sekarang Ibu Lina kan dulu mengatakan bahwa dia foundernya ketika teman-teman media bertanya itu. Padahal dalam MOU itu kan dia sebagai co-founder. Nah, ini kan sesuatu yang sudah mulai riskan ini. Di sisi yang lain kemudian ada seolah-olah sesuatu yang ditutup-tutupi dari perannya Pak Mario Teguh. Padahal kalau kita mau jujur, ya mohon maaf aja dengan segala hormat, emang Ibu Lina ini siapa? Harus dibayar bermilion-milion untuk beliau gitu. Kalau bukan ada Pak Mario Teguh yang menjanjikan soal 33 followers beliau, yang bila ini dipakai, ini digunakan, kemudian teman-teman dia yang ada seluruh Indonesia ini semuanya buka rumah cantik Kanemuchi, kemudian mereka branding setiap saat dengan sekian orang masuk, 1%-nya dari 33 juta followers. Itu kan kemudian dia sudah menjelaskan itu kurang lebih sebulan itu keuntungan itu bisa mencapai 10,2 miliar. Sehingga ketika masuk pada fase 5 tahun itu bisa sampai sekitar 900 miliar. Itu kan yang dia janjikan kepada klien kami. Dan setiap kali pertemuan itu tidak pernah Pak Mario Teguh mangkir ataupun tidak hadir dalam setiap pertemuan antara klien kami dengan pihak mereka. Dan yang selalu aktif di pertemuan itu adalah Pak Mario Teguh. Nah itu sekarang mau ngelak apa beliau? Jadi ya saya kira sudahlah, daripada Anda warawiri kesana kemari mencari dukungan, ya hemat saya sih berdoa aja, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu ya kami kan tidak juga arogan, kami membuka diri, komunikasi aja kira-kira apa yang bisa Anda selesaikan, berapa nilainya dan lain sebagainya. Ya kita bicara dari hati ke hati, nggak ada masalah kok. Tapi kalau seolah-olah main ngotot-ngototan, seolah-olah mengklaim kebenaran itu milik dia sendiri dan sebagainya, jangan lupa bos, yang rugi itu adalah klien kami. Yang merasa dibohongi itu adalah klien kami. Yang merasa ditipu itu adalah klien kami. Yang merasa digelapkan uangnya itu adalah klien kami. Karena memang ada juga sekian puluh juta itu yang kemudian atas perintah mereka ditransfer ke seseorang yang katanya nanti akan membuat web store, walaupun klien kami sudah punya web store, tapi kemudian hingga hari ini web store itu nggak pernah ada. Tapi yang kemudian ironinya lagi adalah setiap bulan itu ada maintenance dari web store yang tidak pernah ada dan tidak pernah dipakai itu. Terus itu namanya apa? Kalau bukan penipuan, kalau bukan penggelapan. Ya jadi ya saya kira ya sudahlah Pak Bu, tidak usah gengsi, tidak usah malu. Insya Allah kita komunikasi yang baik, tentukan di mana tempatnya, kami datang, kita ngomong dengan kepala dingin, kita ngomong dari hati ke hati, kira-kira baiknya seperti apa. Insya Allah kami akan meyakinkan klien kami untuk kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi kalau bila mana Anda kemudian seolah membuat permasalahan ini menjadi rumit, ya mohon maaf aja. Biasanya kebohongan itu akan melahirkan lagi kebohongan-kebohongan yang lain yang pada akhirnya tidak mampu kita buktikan di kemudian hari. Tapi kalau Anda mampu membuktikan, ya alhamdulillah kami tunggu itu. Bisa menunggu itu. Oh insya Allah siap dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kami miliki.
insya Allah sampai kapanpun dan sampai dimanapun kami akan siap hadapi ini semua 100%. Kalau memang tuh ada 1000%, insya Allah 1000%. Karena kami yakin akan kebenaran itu. Kita semua bersandar kepada Allah, kepada Tuhan. Bos, kalau kami ini merasa atau ada secuil kesalahan ataupun kemunafikan yang kemudian itu kami lakukan, saya sudah bilang sama klien saya, kita datangi mereka, kita minta maaf. Kalau perlu kalian cium kaki tangan mereka, karena mereka juga adalah orang tua. Tapi Anda bayangkan saja, orang kampung yang mereka hina-hina, mereka lecehkan, tapi begitu berani, begitu gagah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terzolimi. Ya itu, apakah tidak lahir dari hati itu? Kalau orang yang bohong, yang munafik mah, aduh, nampak lah, bang, nampak. Jadi ya, sekali lagi, ya kita cuma berharap lah, mudah-mudahan mereka malam ini tidur dan bermimpi ada teguran dari Allah, lalu kemudian mereka mau, itu dosa minta maaf lah, mau untuk kita duduk bertemu dan kita bisa dari hati ke hati dan kita selesaikan. Insya Allah kami akan siap.